Gue berharap endingnya tuh bakalan kayak Notting Hill ya, tapi ya di bagian press conference ya, tapi dengan perspektif yang beda. Kalau di Notting Hill kan aktris kan, kalau di sini penulis. Menurut gue ending itu bakalan lebih majestic kalau kayak gitu. Halo Sobat Park, ketemu lagi sama gue Fatin Ulul. Gimana para Sobat Cinefil, minggu ini udah nonton film atau series apa aja? Please share di kolom komentar ya. Kali ini gue mau review satu film berbasis novel karya Eka Natasha yang udah tayang kayaknya semingguan, berjudul The Architecture of Love. Dan jujur ini pertama kalinya gue nonton film berbasis novel karya Eka Natasha. Walaupun gue tahu sebelumnya ada film berbasis novel karya dia juga yang judulnya adalah TV for Tiare, terus ada Antologi Rasa, terus juga ada Critical Eleven. Tapi jujur ini review dari gue yang baru pertama kali nonton. Dan film ini disutradarai oleh Teddy Suryatmaja ya, dan juga dibintangi oleh Nicholas Satra. Terus juga ada Putri Marino sebagai sentral, tapi juga disupport oleh Lydia Kandou dan Jihan Almira ya. Jujur gue suka banget peran dari Jihan Almira di sini sebagai Erin, menceritakan ya tentang seorang penulis bernama Raya yang diperankan oleh Putri Marino yang mengalami writer's block karena sumber inspirasinya itu selingkuh. Dan selingkuhnya di sini lumayan brutal ya, yang sampai gue mikir kenapa sih gak di hotel aja gitu loh, kenapa harus di apartemennya sendiri yang penuh resiko. Tapi mungkin itu juga karena buat adrenalin ya, atau mungkin kalau suaminya nggak selingkuh sebrutal itu ceritanya juga nggak akan jalan sih. Pada akhirnya Raya itu pergi ke New York untuk menghilangkan writer's block-nya ya, karena dia juga dikejar deadline. Di situ dia nebeng di rumah salah seorang sahabatnya yaitu Erin yang diperankan oleh Jihan Almira, dan ketemu sama River yang diperankan Nicholas Saputra di satu open house yang isinya orang Indonesia semua. Dan pada akhirnya kedua karakter ini akhirnya growing ya sama-sama, walaupun gue bisa bilang hubungan kedua orang ini tuh naik turun, dan naik turunnya tuh sampai gue nggak bisa hitung karena banyak banget sih. Karena sebenarnya dua orang ini tuh sama-sama broken sih, walaupun gue di sini ngelihat kalau Raya itu sepertinya lebih cepat untuk move on ya, meskipun sih sekali dia nge-scroll foto-foto di sosial medianya sama suaminya yang dulu, tapi di sini gue ngeliat kayak dia masih cinta tapi udah nggak mungkin untuk kembali karena emang sebrutal itu aja sih. Dan gue juga cederanya nggak akan mungkin kembali sih. Sementara River ini orang yang menurut gue itu susah untuk move on, bahkan cenderung depresif. Ada beberapa scene dimana dia dan Raya itu kayak nggak tahu mau ngapain, dan bahkan ketika ngelakuin sesuatu tuh kayak nggak signifikan pada hubungan mereka sih. Dan jujur gue kasihan juga sih sama Raya ini, karena menurut gue River ini lebih ke cowok yang heavily maintain sih, bener-bener orang yang susah banget sih, bener-bener trigger, bener-bener outburst ya. Gue juga kalau jadi Raya malas juga sih lama-lama, walaupun di sepanjang cerita pada akhirnya kita tahu kenapa si River ini bisa bener-bener sedepresif itu, bisa bener-bener ya kita mengerti lah akhirnya lah alasannya kenapa. Karena ya meskipun Raya ini terlihat lebih tough, Raya ini bisa dibilang lebih kuat lah daripada River dalam sama-sama menghadapi brokennya hidup mereka, tapi pada akhirnya ya gue bisa mengerti kenapa River bisa sehancur itu sih. Memang sih pas pertama ketemu juga River nggak langsung outburst ya, tapi lama-lama kita tahu kalau River tuh bentar-bentar outburst. Contohnya kayak ditanya kaos kaki aja ngambek, panggil satu title tuh ngambek, dan terakhir pas nganter Raya ini ke apotek ya, itu outburstnya parah banget sih. Jujur gue mungkin udah ilfil banget sih kalau jadi Raya, karena gini ya, Raya ini kan bisa dibilang outsider yang baru mau masuk ke kehidupan seseorang atau kehidupan si River ini, yang artinya dia tuh sebenarnya nggak tahu apa yang terjadi sama River sebelumnya. Kenapa Raya itu kayak nggak dikasih kesempatan, dan justru malah kesannya ngomong si River ini ibarat orang luar yang baru pertama kali bertamu ke satu rumah, terus tiba-tiba udah langsung di outbursting kalau lu jangan duduk di situ, sampai terakhir lu jangan makan jajanan ini itu ya. Mungkin orang males juga sih lama-lama. Dan di scene ketika si River ini benar-benar outburst ke Raya dan dia berusaha untuk make it out atau memperbaiki keadaan, itu menurut gue juga absurd sih, karena ya dia tiba-tiba turun terus ngenalin satu bangunan yang mana menurut gue itu ya kayak orang yang udah tahu salah tapi nggak tahu gimana caranya minta maaf. Dan jujur gue kalau sebagai karakter Raya itu kayak pengen ngomong, man, the world doesn't revolve around you sih. Dan di sini ada satu karakter bernama Aga yang merupakan adik dari River yang sebenarnya suka sama Raya juga, dan akhirnya River tahu. Cuma gue pikir ini akan jadi satu konflik ya, brotherhood konflik yang menurut gue akan berakhir cringe. Tapi ya ternyata di sini enggak, di sini malah gue bisa bilang smooth banget lah. Dan ini salah satu part yang gue suka
suka di film ini. Dan menurut gue, film ini juga bawa satu isu, yaitu expressing your feeling. Sebenarnya setiap karakter itu punya perasaan-perasaan yang terpendam, walaupun ya tetap sentralnya ada di Raya sama River ya. Tapi mereka itu gak mau mengungkapkan karena ya alasan-alasan mereka sendiri. Alasan-alasan yang sebenarnya menurut gue agak klise sih. Contohnya kayak Raya kenapa gak mau mengungkapin duluan, ya karena dia cewek. Terus kenapa River gak mau mengungkapin duluan, ya karena dia takut menyakiti orang baru sementara dia belum move on. Gue suka visual dari film ini adalah dari sudut pandang arsitektur ya, dimana Raya dan River ini jalan-jalan di sepanjang kota New York, dan dia mengenalkan New York itu dari sudut pandang gedung-gedung ini. Dan ini juga jadi momen mereka membina hubungan yang awalnya menurut gue itu bagus banget, karena ini sebenarnya hubungannya dibina dari sebuah pertemanan dan persahabatan sih. Karena jujur aja, lo ngelihat dua orang ini jalan-jalan sambil ngobrol, itu kayak ngelihat orang yang lagi PDKT. Dan bisa dibilang film-film Indo lain yang latar belakangnya di luar negeri, yang settingnya di luar negeri, itu kan sebenarnya gue bisa bilang lebih ke pemanis ya dari gedung-gedung atau bangunan-bangunan yang ada ditampilkan lah. Tapi ketika mereka berdua ini jalan-jalan dan si River ini ngenalin tiap-tiap bangunan dan histori dari bangunan tersebut, itu gue kayak ngerasa dikenalkan pada kota New York ini bahkan secara psikis ya, secara ikatan batin. Jujur flow film ini tuh ngingetin gue kayak nonton film Past Life ya. Jadi bener-bener kotanya sama di New York dan bener-bener hubungannya dibina dari persahabatan yang mana endingnya beda sih. Dan juga ada glimpse dari hal-hal yang mungkin bisa dibilang tuh remeh, gak penting, tapi sebenarnya sentimental. Contohnya adalah gimana pas open house orang-orang Indonesia ini makan makanan dari Indonesia ya, makanan-makanan tradisionalnya. Terus juga pas ke WC ada gentong yang mungkin mereka akan mandi pakai gayung. Itu kan hal-hal yang menurut gue itu jarang untuk dieksploitasi di film-film Indo yang settingnya di luar negeri. Tapi gak correct me if wrong ya, karena bagi lu yang mungkin pernah kuliah atau pernah kerja bahkan di luar negeri, itu kan hal-hal yang sebenarnya remeh tapi kangenin. Satu kutipan ya dari River ini yang menurut gue paling ngena di film ini adalah, hanya karena bangunan itu kosong, gak harus bangunan itu langsung diisi. Atau di sini mungkin diinterpretasikan ya sebagai hanya karena memori orang lama itu udah hilang, bukan berarti orang baru tuh harus langsung ngisi memori yang telah hilang tersebut sih di hati lo. Tapi jujur ya, ada beberapa hal yang menurut gue ini kurang di film ini, atau yang bisa dibilang salah satu flow film ini lah. Yang pertama adalah dialog antara Aga dengan Raya ya, itu yang pertama kali terjadi di open house. Ya menurut gue ini adalah dialog yang paling cringe, dan jujur ini kayak orang yang amatir dan coba untuk PDKT cewek untuk pertama kali ini, menurut gue enggak banget sih. Raya suka atau enggak itu bukan approach yang menurut gue itu bagus sih. Yang kedua adalah coincidence yang menurut gue terlalu random untuk terjadi ya, atau kebetulan yang menurut gue itu terlalu diada-adakan. Ini terlepas ya dari di novelnya itu emang ada atau enggak, tapi kalaupun ada menurut gue sih nggak perlu ya, karena ya lu tiba-tiba di nikahan ada lu sendiri itu ketemu orang tua dari cem-ceman lu, dan tiba-tiba lu ngantar orang tua ini karena sakit, karena lu perhatian ke, bisa dibilang ke depan, ke lobby, dan lu ketemu crush lu atau cem-ceman lu. Ini menurut gue agak-agak awkward sih. Dan terakhir sebenarnya adalah ending ya, mungkin ini spoiler alert. Gue berharap endingnya tuh bakalan kayak Notting Hill ya, tapi yang di bagian press conference ya, tapi dengan perspektif yang beda. Kalau di Notting Hill kan aktris kan, kalau di sini penulis. Menurut gue ending itu bakalan lebih majestic kalau kayak gitu, tapi ternyata di sini enggak. Malah ada plot twist yang nggak terduga ya, dan ini lumayan shocking. Cuma sebenarnya plot twist ini itu nggak mempengaruhi atau insignifikan ke seluruh ceritanya sih, karena nggak ngaruh apa-apa. Oke, mungkin cukup segitu aja review film ini dari gue. Untuk skor gue kasih 7,5/10. Di luar dari flow-flow yang udah gue sebutin tadi, sebenarnya gue masih sangat menikmati film ini, dan memang film ini flow-nya enak banget untuk dinikmatin, apalagi lu yang suka jalan-jalan. Dan film ini bener-bener bikin kita punya ikatan emosional sama tempatnya atau New York ini. Dan kalau lu udah beda pendapat, lu bisa share di kolom komentar, kita bisa diskusi di situ. Kalau lu suka channel dan video ini, please like and subscribe. Kita ketemu lagi di review series atau film selanjutnya. Bye bye Sobat Park.